Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan ini yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 sekolah dasar, Ibu akan menyampaikan materi Ayo Berwudu. Mengapa kita perlu belajar ayo berwudu? Karena berwudu merupakan syarat sah sholat. Jika wudu kita tidak sah, maka otomatis sholat kita juga tidak sah. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah pada KD 1.9 terbiasa berdoa sebelum dan sesudah wudu. Pada KD 2.9 menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman doa sebelum dan sesudah wudu. Dan pada KD 3.9 memahami doa sebelum dan sesudah wudu. Dan pada KD 4.9 mempraktikkan wudu dan doanya dengan tertib dan benar. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, melalui pengamatan video, siswa dapat menerangkan syarat wudu. Yang kedua, melalui pengamatan video, siswa dapat mengidentifikasi rukun wudu. Yang ketiga, melalui pengamatan video, siswa dapat menyebutkan sunnah wudu. Yang keempat, melalui penugasan, peserta didik dapat menetapkan kesimpulan tentang tata cara wudu dan doanya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang sudah tahu artinya wudu? Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kamu menjadi suci. Selanjutnya, kita masuki pembahasan tata cara berwudu. Pertama, yang perlu kita pahami adalah syarat wudu. Syarat kita melakukan wudu adalah yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tata cara berwudu yang kedua yang harus dipahami adalah rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Pada rukun wudu yang telah disebutkan tadi, dijelaskan bahwa niat merupakan rukun wudu yang pertama. Adapun niat wudu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, niat aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Pada pembahasan tata cara berwudu yang ketiga adalah yaitu sunnah wudu, yang terdiri dari pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudu. Kedua, menggosok gigi. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Keempat, berkumur dan membersihkan hidung. Kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Keenam, mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Dan yang ketujuh adalah membaca doa selesai wudu. Pada sunnah wudu yang telah dijelaskan tadi, dijelaskan bahwa membaca doa sesudah wudu merupakan sunnah wudu. Anak-anak, mari kita telaah dan pelajari doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, yang artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya, pembahasan tata cara wudhu yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Dan yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Mari kita mempraktikkan wudhu dan doanya secara tertib dan benar. Anak-anak, pada saat kita melakukan wudhu, kita gabungkan ya rukun wudhu dan sunnah wudhu. Sehingga urutan yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, membaca doa berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Urutan kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Urutan ketiga adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Urutan berwudu yang keempat adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Anak-anak perlu diingat ya bahwa urutan wudu dari nomor 1 sampai 4 tadi merupakan sunnah wudu. Selanjutnya pada urutan kelima adalah membasuh muka dan disunahkan membasuh sebanyak 3 kali. Pada saat kita membasuh muka yang pertama harus bersamaan dengan niat di hati ya, karena membasuh muka dan niat merupakan rukun wudu. Selanjutnya, urutan berwudu yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, didahului tangan kanan lalu tangan kiri. Urutan berwudu yang ketujuh adalah mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Urutan berwudu yang kedelapan adalah mengusap telinga kanan dan kiri. Urutan berwudu yang kesembilan adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kanan lalu kaki kiri. Dan urutan yang terakhir adalah berdoa setelah berwudu. Adapun doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Alhamdulillah,
Setelah mempelajari ayo berwudu dalam 3 pertemuan, diharapkan kepada anak-anak bisa mempraktikkan wudu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat secara tertib dan benar. Demikian pembelajaran ayo berwudu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.